Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang sebenarnya engkau kejar saat berbuka puasa? Rasa lapar yang hilang atau pintu langit yang terbuka? Banyak orang hanya menatap makanan, padahal detik sebelum air membasahi tenggorokanmu adalah waktu emas yang mampu mengguncang takdir. Waktu di mana doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah. Berapa kali engkau berbuka puasa tapi tidak memanjatkan doa sedikit pun? Tahukah engkau, bisa jadi engkau melewatkan satu detik emas yang mampu mengubah nasibmu seumur hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa saat berbuka tidak akan ditolak. Tapi berapa banyak dari kita yang justru sibuk dengan ponsel atau makanan hingga lupa mengetuk pintu langit di saat paling mustajab. Bayangkan, hanya dengan satu doa di satu waktu yang sangat singkat, saat matahari baru saja tenggelam dan engkau tengah bersiap membatalkan puasamu, langit bisa terbuka, nasib bisa berubah, dan rezeki yang selama ini seret dan tersekat mengalir deras tanpa henti dari arah yang tidak pernah kau duga-duga. Dalam video ini, kita akan bongkar doa mustajab itu, dalil sahihnya, dan amalan pengundang rezeki yang bisa mengubah hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah segera memberi jalan kemudahan untuk melunaskan. Bagi yang belum memiliki jodoh atau keturunan, semoga Allah mempercepatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan. Dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga engkau yang sedang mendengarkan saat ini, Allah lapangkan rezekinya, Allah tenangkan hatinya, dan diangkat segala kesulitan yang menghimpit hidupnya. Semoga setiap langkah kecil yang engkau lakukan untuk lebih dekat kepadanya menjadi jalan besar pembuka rezeki di dunia dan keselamatan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, detik-detik menjelang berbuka adalah detik emas. Momen yang tidak bisa dibeli dengan harta. Momen yang jika engkau manfaatkan dengan iman dan keyakinan, dapat mengubah jalan hidupmu. Lihatlah dirimu, duduk di depan hidangan sederhana. Tubuh letih namun hati penuh harap. Pada saat itulah, bukan hanya makanan yang akan mengenyangkanmu, tetapi doa yang keluar dari hatimu sedang mengetuk pintu langit. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus. Ia adalah jalan untuk mengangkat derajat, membersihkan jiwa, dan membuka pintu keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka terdapat doa yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini bukan sekadar motivasi, ini adalah janji langit. Maka jangan sia-siakan momen berbuka dengan hanya sibuk pada makanan. Saat azan berkumandang dan engkau minum seteguk air, ucapkanlah doa ini dengan penuh keyakinan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zahabaz zama'u wabtalatil uruqu watsabatal ajru insyaallah. Allahumma laka syumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Maka ampunilah aku atas dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang. Setelah engkau membaca doa berbuka ini, jangan langsung tenggelam dalam makanan. Gunakanlah momen sakral itu untuk berdoa sesuai dengan hajat yang sedang engkau perjuangkan. Angkat tanganmu, curahkan isi hatimu, sampaikan segala keresahanmu kepada Allah, baik tentang kesehatan, rezeki, keluarga, pekerjaan, jodoh, atau segala kesedihan yang engkau pendam. Pada detik itulah doa yang tulus akan diangkat ke langit, dan malaikat mengamini setiap doa yang keluar dari hatimu. Mintalah dengan keyakinan penuh. Mintalah yang besar, karena Tuhanmu maha besar. Mintalah yang mustahil, karena tidak ada yang mustahil baginya. Setelah berdoa, berbukalah secukupnya. Jangan terlalu kenyang, karena perut yang penuh bisa melemahkan semangat ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kesederhanaan. Seteguk air, sebutir kurma, lalu bangkitlah untuk menunaikan salat maghrib. Tundukkan wajahmu di hadapan Allah, ucapkan syukur karena Dia telah memberi kekuatan untuk berpuasa dan membuka pintu langit di waktu berbuka. Jadikan salat sebagai bukti rasa syukur dan kerendahan hatimu di hadapannya. Setelah sholat, sebelum engkau kembali ke dunia dan kesibukanmu, duduklah sejenak, diamlah di atas sajadah, dan mulailah berzikir dengan satu kalimat agung yang memiliki kekuatan luar biasa, yaitu Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Artinya, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ulangi kalimat ini sebanyak 70 kali dengan hati yang penuh keikhlasan dan keyakinan. Zikir ini bukan sekadar lantunan lisan. Ia adalah perisai yang menghancurkan rasa takut. Ia adalah tongkat Nabi Musa yang membelah lautan penghalang hidupmu. Ia adalah pintu rahmat yang membuka jalan keluar dari sempitnya rezeki, lilitan utang, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kesedihan yang menyakitkan, dan segala bentuk kesulitan yang membungkam harapanmu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, beliau mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah perintahkan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah bukti bahwa zikir ini bisa membalikkan keadaan, bisa menjadikan api musuh menjadi kesejukan, bisa mengubah panasnya masalah menjadi ketenangan. Maka siapapun engkau hari ini, apakah engkau sedang berjuang mencari rezeki, memohon kesembuhan, menanti jodoh, berjuang keluar dari jeratan utang, atau merasa seolah hidupmu gelap dan tidak punya harapan? Bacalah zikir ini dengan penuh keyakinan. Ucapkan dari hati yang benar-benar menyerahkan diri, karena ketika engkau berkata, cukuplah Allah bagi kami, maka Allah akan mencukupkan segalanya untukmu. Dan ketika engkau berkata, Dia sebaik-baik pelindung, maka semua yang menakutkan akan hilang. Dan ketika engkau percaya bahwa Allah sebaik-baik penolong, maka pertolongan itu akan datang, cepat atau lambat, dalam bentuk yang tidak pernah kau sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, zikir ini adalah rahasia besar. Jika kau sedang terhimpit utang,
jika rezeki terasa tertutup, jika jalan hidupmu seperti buntu, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh keyakinan. Karena saat engkau menyerahkan segalanya kepada Allah, saat itulah langit bergerak untuk mengubah takdirmu. Pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan. Jangan sia-siakan momen berbuka puasa ini. Tinggalkan sejenak kesibukan dunia, duduklah dalam hening, dan sampaikan segala isi hatimu kepada Allah. Bisa jadi, inilah saat di mana pintu rezeki yang tertutup selama ini akan terbuka lebar. Bisa jadi, inilah waktu ketika doa-doamu yang telah lama terpendam akhirnya dikabulkan. Saudaraku, teruslah berzikir, karena semakin sering engkau menyebut namanya, semakin dekat pertolongannya datang kepadamu. Jangan pernah menyerah. Setiap doa yang engkau lantunkan sedang membangun jembatan menuju langit. Dan pada waktunya, semua yang engkau harapkan akan datang dengan cara terbaik. Sebelum engkau tidur malam ini, ucapkan kembali zikir ini dalam hatimu. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang engkau cintai. Siapa tahu, lewat perantaraanmu, Allah mengirimkan pertolongan untuk mereka. Jadikan kebaikan ini terus mengalir sebagai amal jariyahmu. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Tenangkan hatimu, resapilah dalam jiwamu, lalu kita aminkan bersama. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hati kami di atas iman. Bukakanlah pintu-pintu rezeki untuk kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan orang-orang yang kami cintai. Limpahkan keberkahan, jauhkan dari kesempitan, dan dekatkan kami kepada petunjuk-Mu. Jadikan puasa kami sebagai sebab terbukanya seluruh pintu kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga pesan ini membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.